Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwa wa faqad fawzan azima. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh rahmat ini tak pernah lelahnya kita menyanjungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpah rahmatnya kita sama-sama berduyun-duyun mengantarkan kita, melangkahkan kaki kita ke masjid yang amat sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari Allah catat sebagai amalun solih dan yang akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang terakhir khataman nabiyyin. Beliaulah Nabi yang kita harapkan syafaatnya di dunia hadal akhirah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tak henti-hentinya khotib dengan sejuta kekurangan khotib mengingatkan agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkanlah khatib menyampaikan beberapa maklumat, terutama mengingatkan diri khatib pribadi dan umumnya untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Bagaimana tadi khatib sudah membacakan di awal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi surat Al-Alaq ini adalah surat yang Allah pertama kali turunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, di mana di sini Allah mengajarkan untuk kita membaca. Dalam surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asbabun nuzul surat ini diturunkan tidak serta-merta Allah menurunkan begitu saja. Ketika Allah menurunkan surat ini, Allah memberikan beberapa cerita, beberapa kisah, yang mana Rasulullah SAW sedang berkhalwat di Gua Hira. Mengutip dari tafsir Ibnu Katsir, diturunkannya surat Al-Alaq ini ketika Rasulullah SAW sedang berkhalwat di Gua Hira. Pertama kali Jibril datang, Rasulullah dalam keadaan kedinginan. Lalu Jibril berkata, bacalah, Iqra'. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca. Lalu diulangi lagi yang kedua, Iqra', bacalah. Ma'ana biqari, kata Rasulullah yang kedua kali. Yang ketiga, Iqra', ma'ana biqari. Lalu Jibril memeluk Nabi Muhammad yang keempat baru, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari sini kita bisa ambil, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal yang seperti ini tanpa ada pelajaran. Disinilah saya kutip lagi dari kitab
7 faktor yang sering kita baca. Faktor pertama adalah mengenal diri. Di situ termaktub juga surat ini di paling awal. Yang pertama Iqra. Iqra yang pertama, bacalah dirimu. Di situ Allah menyeru kepada Muhammad melalui Jibril, Iqra. Lalu Nabi Muhammad menjawab, saya nggak bisa membaca. Di sini sebenarnya apa? Kita suruh mengenal diri. Kamu itu siapa? Makhluk apa? Karena apa? Allah telah jelas menjelaskan manusia itu sebagai khalifah fil ard. Yang pertama, Iqra, baca dirimu. Kita sebagai pemimpin di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Iqra yang kedua. Setelah kita mengenal kita manusia sebagai khalifah fil ard, kita bisa apa? Kita mampu memberikan apa? Itu yang kedua. Kita manusia, keunggulan kita apa? Contohnya kita seorang ahli ekonomi, kita ingat-ingat. Yang ketiga, Iqra lagi. Maha Nabi Qori. Ketika kamu manusia, kamu ahli pada suatu bidang. Yang ketiga, bacalah sekelilingmu. Apa yang bisa kau berikan manfaat kepada sekitarmu. Yang keempat, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita sudah mengenal siapa kita bisa apa, manfaat kita apa, baru kita aplikasikan apa yang kita bisa. Kalau kita seorang manusia, kita ahli agama, silahkan aplikasikan keilmuan agamanya. Kalau kita seorang sarjana hukum, silahkan aplikasikan ilmu hukumnya. Bagaimana dalam surat ini salah satu imam besar kita, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatullah dalam Magnum Opus kitab Ihya Ulumuddin, membagi manusia dalam keempat golongan. Yang pertama, golongan pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Artinya seorang yang tahu berilmu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Kata Imam Al-Ghazali di sini, orang yang bagus ada dia tahu dirinya tahu dan dia masih pengen cari tahu. Sebagaimana tadi termaktub dalam Iqra, bacalah. Ketika sudah tahu, oh saya santri, saya harus ngaji, saya harus ikuti peraturan. Oh saya ustadz, saya harus mengajar, saya harus memberikan contoh. Oh saya pengurus, saya harus mengurus anak-anak saya. Oh saya pimpinan, oh saya presiden. Di sini dia tahu kedudukan dia apa dan dia akan mengevaluasi dirinya dan dia akan menambahkan ilmunya jika dia masih kurang. Dia akan menjalankan amanahnya jika dia diberikan amanah tersebut. Lalu yang kedua apa? Kata Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu berilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang berilmu tapi dirinya nggak tahu kalau dia berilmu. Ini biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang rajin belajar terus-menerus tanpa dia introspeksi diri. Seandainya sebenarnya dia sudah bisa tapi dia tidak pernah mengaplikasikan keilmuannya, akhirnya ilmunya sia-sia. Lalu yang ketiga apa? Kata Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu, belum berilmu tapi dia tahu dia belum tahu. Yang ketiga apa? Kata Imam Al-Ghazali, dia tahu kalau dirinya tidak tahu, makanya dia mau nyari. Ini golongannya santri, sadar saya belum bisa, saya mau belajar. Santri yang seperti ini bagus, pelajar yang seperti ini bagus. Dia sadar bahwa dirinya tidak tahu, makanya pengen cari tahu. Lalu yang keempat apa? Kata Imam Al-Ghazali, ini yang sangat bahaya. Kata Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu atau tidak berilmu dan dia tidak mau tahu tapi dia sok tahu. Ini yang akan merusak tatanan hidup. Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu dan dia nggak mau cari tahu, tapi kadang-kadang sok tahu. Ini terkadang yang menjadi tumpang tindih dalam sebuah tatanan, dalam sebuah kehidupan. Dia ahlinya apa, yang dikerjain apa. Kalau kata guru kita Ki Haji Orizen, jangan mengambil apa yang sudah dilakukan orang lain. Kalau sudah nyapu ya sudah, cari tugas yang lain. Itu sekelumit yang pernah saya dapatkan. Untuk itu marilah sama-sama kita
menintrospeksi diri dalam golongan manakah kita. Apakah yang pertama kita tahu bahwa kita itu sudah tahu dan kita terus introspeksi diri agar lebih tahu, atau kita golongan yang kedua, kita tahu, kita tidak tahu kalau kita sudah tahu, atau yang ketiga, kita tidak tahu tapi kita tahu, atau jangan sampai menjadi golongan yang keempat, kita tidak tahu, tidak mau cari tahu, dan kita sok tahu. Nauzubillahi min dzalik. Apa implikasinya ketika kita tidak bisa mengenal diri? Ini yang sangat bahaya. Karena apa? Kalau kita tidak tahu diri kita siapa, kita mau ngapain, ini sangat bahaya. Nantinya ketika kita di masyarakat ditanya, kamu mau ngapain, bingung. Akhirnya tiba-tiba dikasih amanah sebagai ayah, dikasih amanah sebagai pedagang, dikasih amanah sebagai pimpinan, dikasih amanah sebagai contoh untuk adik-adiknya, untuk anak-anaknya, untuk bangsanya, dia bingung. Apa kata Rasulullah SAW? Kehancuran akan datang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran akan terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat yang disia-siakan ya Rasulullah? Nabi menjawab, urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6015. Itulah akibat kita tidak mengenal diri, tidak sadar diri, tidak mau tahu diri kita siapa. Makanya di awal Allah Subhanahu wa taala membuka dengan surat Al-Alaq. Untuk itu semoga bisa menjadi bahan renungan dan introspeksi diri bersama. Di posisi golongan manakah kita, agar kita selalu memperbaiki diri, memposisikan diri di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita semua agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dan beramal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura masyayikhina wa umura asatidatina wa umura fi hadhil mahadina salam ya Allah, wa umura fi hadhil muassasatina hadhihi ya Allah, wa umura fi talabul ilmi ya Allah, wa umura fi dunya hatta al-akhirah.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغويته وما للظالمين من نصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Atau di lo subuh pakum pain atas suatu subuh min tamami salat jami rahmatullah.